Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Irwan Syah dengan NIM 23060851015, mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan program studi pendidikan antropologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang review buku Manusia Bugis pada bagian 7, yakni tentang masyarakat Bugis dari era tradisional menuju era modern. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu masyarakat yang memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, serta daya adaptasi yang luar biasa, yaitu masyarakat Bugis. Nah, masyarakat Bugis ini bukan hanya dikenal sebagai pelatih ulung dan pedagang tangguh, tapi juga sebagai komunitas yang mampu menjaga tradisi leluhur sambil tetap menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Jadi dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana masyarakat Bugis bergerak dari kehidupan tradisional menuju era modern. Nah, yang dimana pelajaran mereka ini penuh dinamika, ada tarik-menarik antar tradisi dan modernisasi, namun keduanya ini tidak pernah benar-benar saling meniadakan. Nah, jadi langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama, yaitu kita bahas tentang masyarakat Bugis dari tradisional ke modern. Nah, masyarakat Bugis ini bukanlah masyarakat yang statis. Mereka ini mengalami transformasi besar, terutama sejak masuknya pengaruh kolonial, penyebaran agama Islam, serta arus modernisasi dari abad ke-20. Namun, yang menarik adalah perubahan ini tidak serta-merta menghapus tradisi lama. Nah, banyak unsur-unsur budaya yang tetap dipertahankan meskipun mengalami penyesuaian dengan konteks baru, seperti sebuah perahu yang tetap berlayar meskipun arah angin berubah. Nah, masyarakat Bugis ini menjaga keseimbangan antara melestarikan warisan leluhur dengan merespons kebutuhan zaman. Nah, tarik-menarik antara dua arus ini itu terlihat jelas. Di satu sisi, ada kelompok yang ingin menjaga nilai-nilai adat secara murni. Namun di sisi lain juga ada kelompok yang mendorong modernisasi, pendidikan, dan keterbukaan pada pengaruh luar. Contoh sederhana yang bisa kita lihat dalam pesta pernikahan. Nah, hingga kini pesta pernikahan di Bugis ini sering digelar dengan sangat meriah. Bukan hanya sebagai perayaan pribadi, tetapi juga sebagai cara menghidupkan kembali kejayaan masa lalu, serta menunjukkan status sosial keluarga. Namun, di kota-kota besar ini banyak juga keluarga Bugis yang mulai menyesuaikan pesta pernikahan dengan gaya modern lebih sederhana, praktis, bahkan digelar di gedung mewah, tetapi dengan mempertahankan simbol-simbol adatnya, yang dimana dengan kata lain, masyarakat Bugis ini mampu bernegosiasi dengan zaman, menyesuaikan bentuk, tetapi tetap menjaga makna. Nah, yang kedua yaitu kekerabatan, gender, dan perkawinan. Yang pertama, sistem kekerabatan. Fondasi utama masyarakat Bugis ini terletak pada hubungan kekerabatan, yang dimana sistem kekerabatan pada suku Bugis ini bersifat bilateral. Artinya, garis keturunan dihitung dari pihak ayah maupun pihak ibu. Hal ini menjadikan posisi laki-laki dan perempuan relatif seimbang dalam struktur sosial. Namun, kekerabatan ini bukan hanya soal hubungan keluarga, melainkan juga status sosial, derajat bangsawan, dan juga menjadi penentu posisi seseorang di dalam masyarakat. Nah, di dalam kalangan bangsawan, aturan perkawinan ini diatur dengan sangat ketat, yang dimana seorang perempuan bangsawan tidak boleh menikah dengan laki-laki yang berstatus sosial lebih rendah darinya. Aturan ini menjaga kemurnian garis keturunan serta mempertahankan kehormatan keluarga bagi pihak perempuan. Yang kedua yaitu perkawinan. Nah, di dalam masyarakat Bugis, perkawinan disebut siala, yang berarti saling mengambil satu sama lain. Makna ini memperlihatkan bahwa perkawinan ini bukan hanya sekedar penyatuan dua individu, melainkan juga pengikat dua keluarga besar lebih jauh lagi. Perkawinan ini diharapkan melahirkan keturunan yang kuat, terhormat, dan membawa nama baik bagi kedua belah pihak keluarga. Namun ada pula larangan perkawinan yang dijunjung tinggi, misalnya disi ala marola,
yaitu larangan menikahi sepupu satu kali. Dan yang kedua ada silimara, yaitu larangan melakukan hubungan saudara. Nah, larangan inilah yang menunjukkan bagaimana masyarakat Bugis menjaga kesucian hubungan keluarga dan martabat sosial mereka. Terus, yang ketiga yaitu tentang pesta pernikahan. Nah, proses perkawinan di suku Bugis ini terdiri dari beberapa tahap penting, yaitu yang pertama dimulai dari makduta atau lamaran, yang dimana ketika keluarga ini membicarakan harta, status, dan mas kawin. Lalu ada dua istilah utama lagi, yaitu sompa, yakni mahar, dan duit mandra, yaitu uang naik yang diberikan oleh pihak laki-laki. Nah, puncak acaranya adalah pesta mak paboting, yaitu ketika kedua mempelai naik ke pelaminan. Perayaan ini tidak hanya dihadiri oleh keluarga dekat, tetapi juga kerabat jauh, tetangga, bahkan masyarakat luas. Nah, dari sinilah terlihat fungsi sosial dari perkawinan Bugis, yaitu memperkuat jaringan kekerabatan sekaligus untuk memperlihatkan prestasi keluarga. Nah, di era modern saat ini, sebagian keluarga Bugis memang sudah mulai untuk menyesuaikan pernikahan dengan gaya kehidupan perkotaan. Namun, simbol-simbol seperti adat, pakaian tradisional, musik etnik, atau prosesi adat tetap dipertahankan untuk menandakan bahwa modernisasi tidak menghapus akar budaya suku Bugis. Nah, dan yang keempat yaitu gender dan peran gender. Menariknya, sistem kekerabatan bilateral ini menjadikan laki-laki dan perempuan relatif sejajar, yang dimana mereka memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Sebuah konsep yang disebut Sibali Peri. Secara tradisional, laki-laki ini sering beraktivitas di luar rumah, sedangkan perempuan mengelola urusan domestik. Namun sejarah membuktikan bahwa perempuan Bugis tidak hanya berperan di dapur. Nah, banyak tokoh perempuan Bugis yang menjadi pemimpin kerajaan, bahkan panglima perang. Nah, contoh yang terkenal adalah Arum Palaka yang bekerja sama dengan pemimpin perempuan dalam strategi politik dan peperangan. Fakta ini menunjukkan bahwasanya masyarakat Bugis ini memiliki pandangan gender yang lebih fleksibel dibandingkan banyak masyarakat tradisional lainnya. Nah, yang kelima yaitu tentang calabai, calalai, dan bisu. Salah satu ciri khas budaya Bugis adalah pengakuan terhadap keberadaan gender di luar laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama yaitu calabai. Calabai ini adalah posisi laki-laki yang mengekspresikan dirinya itu seperti perempuan, sedangkan calalai adalah sebaliknya, perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Sedangkan bisu ini adalah tokoh spiritual atau pendeta adat yang diyakini memiliki sifat transdental karena berada di antara dua gender tersebut. Nah, bisu ini memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, misalnya pada prosesi pernikahan atau ritus-ritus sakral. Nah, keberadaan calabai dan calalai dan bisu ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memiliki pandangan inklusif terhadap identitas gender jauh sebelum wacana gender modern berkembang. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tentang stratifikasi sosial. Yang pertama, prinsip hierarki. Menurut naskah epik Lagaligo, masyarakat Bugis dahulu ini terbagi ke dalam dua lapisan utama. Yang pertama yaitu keturunan dewa atau dewata yang disebut berdarah putih, orang biasa atau budak yang disebut berdarah merah. Nah, perbedaan inilah yang membuat masyarakat Bugis ini bersifat mitologis. Namun dalam praktik sejarah, perkawinan antar lapisan tetap terjadi meski dengan aturan ketat. Misalnya, seorang laki-laki bangsawan itu bisa menikahi perempuan dari status yang lebih rendah, tetapi sebaliknya tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua yaitu sistem status. Struktur sosial Bugis sangat kompleks, yang dimana bangsawan tinggi itu disebut anak matola atau pewaris tahta. Bangsawan menengah terbagi menjadi beberapa lapisan seperti Cera, Siseng, Cera 2, dan Cera Telu. Bangsawan terendah ini misalnya Ampok Cinaga atau Anang.
sedangkan orang biasa disebut tau maradeka, yakni orang bebas yang berbeda dari budak. Nah, sistem ini itu tidak hanya menentukan pergaulan, tetapi juga mengatur perkawinan, pewarisan, hingga gaya hidup sehari-hari masyarakat Bugis. Yang ketiga yaitu fleksibilitas status. Nah, walaupun terlihat kaku, sistem sosial Bugis ini sebenarnya cukup fleksibel. Sejak awal abad ke-20, gelar sederhana seperti Andi untuk bangsawan tinggi dan Daeng untuk bangsawan lapisan bawah yang lebih umum digunakan untuk menggantikan stratifikasi yang terlalu rumit. Selain itu, status ini juga bisa berubah-ubah, yang dimana hal tersebut bisa berubah melalui beberapa hal. Yang pertama, emigrasi. Yaitu pindah daerah lain dan mengaku keturunan bangsawan. Yang kedua, karena faktor kekayaan, yang dimana ada orang yang berhasil secara ekonomi seringkali mendapatkan pengakuan sebagai bangsawan. Nah, dengan begitu, status sosial ini tidak hanya ditentukan oleh darah keturunan, tetapi juga ditentukan oleh prestasi dan posisi di dalam jaringan sosial. Yang keempat, yaitu simbol dan tanda status. Status sosial Bugis ini juga terlihat dari simbol-simbol. Yang pertama dari cara berpakaian, terutama kain sutra dan motif tenun khas Bugis. Nah, bentuk dan tinggi rumah panggung juga menjadi pengaruh. Terus sapaan kehormatan, bahkan cara duduk atau gestur tubuh ketika berhadapan dengan bangsawan lain. Nah, hal-hal simbolis inilah yang memperkuat hierarki sosial. Tetapi hal itu juga yang menjadikan identitas budaya Bugis ini khas, dikenal oleh orang-orang luar. Yang kelima yaitu asal-usul stratifikasi. Stratifikasi Bugis ini diyakini sudah ada jauh sebelum abad ke-14. Itu para pendatang dari luar ini memungkinkan dari Kalimantan membawa budaya maju dan orientasi perdagangan mereka melalui pembentukan aristokrasi yang membedakan diri sebagai berdarah putih, sementara penduduk lokal dianggap berdarah merah. Nah, di Kerajaan Luwu kemudian tumbuh sebagai pusat kebudayaan Bugis karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan logam dan hasil bumi. Nah, dari sinilah struktur sosial Bugis semakin kompleks. Terus pembahasan yang keempat yaitu penguasa, wilayah, dan kerajaan. Nah, pada bagian ini terdapat juga beberapa poin. Yang pertama, struktur Wanua, yang dimana unit wilayah terkecil di dalam kerajaan Bugis ini disebut Wanua. Setiap Wanua ini dipimpin oleh seorang arung. Beberapa Wanua bisa berbentuk persekutuan, biasanya melalui perjanjian politik. Poin yang kedua yaitu bentuk kerajaan. Nah, kerajaan di Bugis ini umumnya berbentuk federasi atau konfederasi. Pemimpin utamanya disebut Arung Matoa yang dibantu oleh 6 ranreng, itu semacam menteri serta 3 limpo atau panglima perang. Nah, kerajaan Majapahit ini menjadi contoh menarik karena sistem pemerintahnya yang bersifat aristokratis sekaligus demokratis, di mana pemimpin ini dipilih melalui musyawarah, bukan hanya ditentukan oleh garis keturunannya. Nah, poin ketiga yaitu jabatan dan kekuasaan. Jabatan raja dan pejabat tidak selalu diwariskan. Perempuan pun bisa menjadi penguasa. Pengangkatan penjabat biasanya mempertimbangkan 3 hal, yaitu kekerabatan, kualitas pribadi, dan pengaruh politik. Selain dari itu, keputusan penting juga diambil melalui Dewan Penasihat yang disebut Arung Mak Bicara. Hal ini menunjukkan adanya sistem musyawarah dalam tradisi politik suku Bugis. Nah, pembahasan kelima yaitu hubungan patron-klien. Yang pertama, pola dasar. Nah, dasar hubungan sosial Bugis ada pola patron-klien. Patron ini memberikan perlindungan, akses lahan, serta jaminan keamanan. Klien memberikan loyalitas, dukungan, dan tenaga. Nah, menariknya, klien ini bukanlah budak. Mereka tetap berstatus tau maradeka atau orang bebas. Nah, yang kedua yaitu ikatan sosial dan politik.
Ikatan patron klien ini terbentuk karena faktor kekerabatan bilateral, stratifikasi sosial, dan kebutuhan distribusi kekuasaan. Hubungan ini juga bersifat sukarela, yang dimana jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, ikatan itu bisa diputus kapan saja. Nah, di dalam politik, kekuatan seorang pemimpin bahkan sering diukur dari jumlah pengikut atau klien yang setia kepadanya. Nah, yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Dalam bidang ekonomi, patron ini berperan sebagai penyalur sumber daya, yang dimana mereka memberikan lahan, modal, atau membantu klien yang mengalami kesulitan. Namun sebaliknya, klien ini memberikan hasil kerja, dukungan politik, atau bahkan kesetiaan militer. Jadi dengan demikian hubungan patron klien ini itu menjadi kunci di dalam menjaga keseimbangan sosial ekonomi masyarakat Bugis. Nah, mungkin itu saja beberapa poin atau pembahasan yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.